Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Kurniawan Putra dengan NIM 20060018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Ya baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Ya baiklah, di sini kita akan membahas 3 outline, yaitu yang pertama pengertian risiko usaha, yang kedua karakteristik risiko usaha, dan yang ketiga cara mengatasi risiko usaha. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama kita membahas tentang pengertian risiko usaha. Risiko adalah segala sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Risiko juga berkaitan dengan kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Jadi, risiko usaha ini berupa kejadian informasi, kerugian, atau pekerjaan yang bisa terjadi akibat keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik risiko usaha. Karakteristik risiko usaha ada 2. Yang pertama, risiko adalah sesuatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Di sini maksudnya risiko ini kita tidak tahu kapan akan terjadinya, bisa saja sekarang, besok, atau suatu saat yang kita tidak tahu. Yang perlu kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri, baik itu mental, tenaga, maupun materi. Yang kedua, karakteristiknya yaitu risiko adalah ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Ya, lambat laun risiko ini akan terjadi, yang pastinya akan menimbulkan suatu kerugian, baik itu dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar. Ya, cara mengatasi risiko usaha. Cara mengatasi risiko usaha ini ada 5. Yang pertama, memperbaiki usaha, memperbaiki tampilan dan mengganti nama. Jadi di sini kita diminta untuk berkembang, memberikan inovasi baru untuk usaha kita. Yang kedua, melakukan alih usaha, berpindah dari usaha yang satu ke usaha yang lain yang memungkinkan. Contohnya, kita dari bengkel umum ke bengkel khusus, dari warung makan ke warung bakso. Ada perubahan gitulah intinya. Yang selanjutnya, pindah tempat. Pindah tempat di sini maksudnya yaitu mencari tempat yang strategis. Bisa saja usaha kita tidak atau kurang berhasil karena faktor tempat yang kurang mendukung atau memungkinkan. Oke, yang selanjutnya, mencari investor untuk berinvestasi, yaitu maksudnya mencari orang yang memiliki dana untuk menginvestasikan uang kita dengan syarat-syarat tertentu, misalnya seperti bagi hasil dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu meminta pihak lain untuk mengakuisisi. Maksud dari mengakuisisi di sini yaitu meminta pihak lain untuk membeli sebagian dari saham yang kita miliki. Oke guys, mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin banyak kurangnya. Maka dari itu kalau ada kata-kata yang salah atau salah sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursyah Salimah, NIM 20060016. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membacakan lanjutan materi mengenai jenis-jenis risiko usaha. Ada beberapa kemungkinan jenis-jenis risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan usaha. Yang pertama adalah risiko teknis. Risiko teknis terjadi akibat kurang mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha, terutama terkait dalam hal pengambilan keputusan. Risiko
Resiko yang sering terjadi berhubungan dengan biaya produksi yang tinggi. Yang kedua, karena adanya pemogokan karyawan. Yang ketiga, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang. Yang keempat, terjadinya kebakaran akibat keteledoran dan kekurang cermatan. Yang kelima adalah penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitasnya menurun. Jadi, untuk mengantisipasi risiko teknis di atas, maka ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah entrepreneur berusaha menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis. Yang kedua, kemampuan mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan memimpin. Entrepreneur membuat strategi yang terarah untuk masa depan. Strategi yang dimaksud meliputi produksi, keuangan, sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan penelitian serta pengembangan. Yang kedua, mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi, namun dengan konsekuensi setiap saat harus membayar premi asuransi yang merupakan pengeluaran tetap, contohnya asuransi kebakaran dan asuransi tenaga kerja. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat produksi produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Risiko pasar yang lainnya adalah persaingan. Jadi hal yang merupakan risiko bagi entrepreneur yang mengakibatkan barang atau jasa tidak laku dijual, seperti adanya perkembangan teknologi, adanya tindakan atau pengaturan baru dari pihak yang berwenang, adanya hubungan intern yang kurang harmonis sehingga terjadi pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Jadi upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi risiko pasar ini adalah yang pertama, mengadakan inovasi, yaitu membuat desain baru dari produk yang disenangi calon pembeli. Yang kedua, yaitu mengadakan penelitian pasar dan memperoleh informasi pasar secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah risiko force major. Risiko ini terjadi di luar kuasa manusia, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Karena kemungkinan terjadi sangat kecil, namun risiko ini tetaplah ada. Untuk mengalihkan risiko ini dapat memanfaatkan jasa perusahaan asuransi. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniatri Kasma, NIM 2006010 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan Ibu Leni Marlina SSMA. Yang akan saya bahas di sini yaitu tentang jenis-jenis resiko usaha. Sebenarnya di sini banyak yang harus dibahas, tetapi pada kesempatan kali ini yang lebih saya dominankan yaitu jenis-jenis risiko usaha. Baik, langsung saja. Pengertian risiko usaha secara singkat ialah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi, lebih dominan kepada kerugian dari suatu usaha tersebut. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis risiko usaha. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis risiko usaha tersebut, yakni secara singkatnya saja. Yang pertama, jenis-jenis risiko usaha menurut para ahli. Kemudian jenis-jenis risiko usaha secara umum, jenis-jenis risiko usaha yang ada di dunia bisnis, dan jenis-jenis risiko usaha menurut sifatnya. Langsung saja, yang pertama yaitu jenis-jenis risiko usaha menurut para ahli, di mana menurut para ahli ada 9 jenis-jenis risiko usaha. Yang pertama, risiko produksi. Yang kedua, risiko pemasaran. Yang ketiga, risiko sumber daya manusia. Yang keempat, risiko finansial. Yang kelima, risiko lingkungan. Yang keenam, risiko teknologi. Yang ketujuh, risiko permintaan pasar.
Yang ke-8 resiko perbankan atau resiko pada keuangan. Yang ke-9 yaitu resiko kerjasama. Selanjutnya, jenis-jenis resiko usaha secara umum. Secara umum itu ada 6 jenis-jenis resiko usaha. Yang pertama, resiko perusahaan. Yang kedua, resiko keuangan. Yang ketiga, resiko likuiditas. Yang keempat, resiko permodalan. Yang kelima, resiko pasar. Dan yang keenam, resiko operasional. Nah, yang kemudian jenis-jenis resiko usaha yang ada di dunia bisnis. Tentunya suatu bisnis itu tidak luput dari risiko usahanya tersebut. Adapun jenis-jenis risiko usaha di dunia bisnis ada 5. Yang pertama, risiko pada perusahaan. Yang kedua, risiko pada keuangan. Yang ketiga, adanya risiko pada permodalan. Yang keempat, risiko terjadinya pasar. Yang kelima, risiko operasional. Kemudian jenis risiko menurut sifatnya ada 9. Risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, risiko yang dapat dialihkan dan tidak dapat dialihkan, risiko dinamis, risiko khusus, risiko internal, dan risiko eksternal. Mungkin pada kesempatan lain kita akan membahas satu persatu dari risiko usaha tersebut. Nah, dari penjelasan dari jenis-jenis risiko tersebut dapat diambil kesimpulan, adapun jenis-jenis risiko usaha berbentuknya sebagai berikut, ada 11. Yang pertama, risiko produksi. Yang kedua, risiko pemasaran. Yang ketiga, risiko sumber daya manusia. Yang keempat, risiko finansial. Yang kelima, risiko lingkungan. Yang keenam, risiko teknologi. Yang ketujuh, risiko permintaan pasar. 8, risiko perbaikan. 9, risiko kerjasama. 10, peraturan pemerintah. Dan 11, risiko pengembangan aset. Nah, adapun faktor dan cara mengurangi terjadinya risiko tentunya kita mengetahui bersama. Cara mengatasi risiko tersebut, yang pertama kita harus mengidentifikasi risikonya. Yang kedua, ranking kerugian yang terjadi pada usaha kita tersebut. Yang ketiga, menyelesaikan masalahnya dengan secara musyawarah maupun mufakat. Yang keempat, monitoring dan review penambahan anggota baru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lain kali kalau ada kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2006008. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 7, akan mempresentasikan materi bab 7 tentang risiko usaha. Tentang pengertian dan jenis-jenis risiko usaha sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya di sini akan mempresentasikan bab C, yaitu materi analisis risiko usaha. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Analisis risiko usaha. Tidak ada satupun usaha yang mutlak aman. Usaha kita pun mempunyai risiko kegagalan. Oleh karena itu, kita harus bersedia untuk mengambil risiko, tetapi kita tidak boleh mengambil risiko bodoh. Risiko apa yang kemungkinan akan kita tanggung dan risiko apa yang sebaiknya kita ambil, hendaklah kita pikirkan sebelumnya secara matang-matang. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan risiko usaha yang terjadi. Yang pertama, perubahan permintaan. Perubahan permintaan ini meliputi perubahan ekonomi, perubahan mode, perubahan selera konsumen, yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan. Kalau hal ini terjadi, otomatis akan menyebabkan kerugian terhadap pengusaha. Yang kedua, perubahan konjungtur. Perubahan konjungtur ini
yaitu perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga mempengaruhi keadaan usaha. Yang ketiga, persaingan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dari waktu ke waktu persaingan semakin ketat. Pesaing adalah mereka yang usahanya sejenis dengan usaha kita. Pesaing dapat mengakibatkan usaha kita mengalami hambatan, kerugian, bahkan sampai kehancuran. Untuk itu, kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan, di antaranya dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas baik berupa produk maupun kualitas pelayanan. Yang keempat, resiko finansial, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial atau dana ataupun modal, baik dalam tahap mengembangkan produk baru maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan untuk mendukung biaya produk baru. Yang kelima, akibat lain. Akibat lain yang dimaksud yaitu akibat lain yang merupakan resiko usaha seperti perubahan teknologi, perubahan peraturan, bencana alam, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, analisis risiko usaha sangat penting untuk kita lakukan. Apabila analisis risiko tidak diperhitungkan dengan teliti dan cermat, akan berdampak pada kegagalan dalam usaha. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan untuk mengambil suatu risiko, maka sebaiknya dilakukan analisis risiko usaha yang dilakukan secara mendalam dan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh apabila risiko dapat dan berhasil ditanggulangi. Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang dapat dimanfaatkan oleh entrepreneur sebelum memutuskan untuk mengambil risiko usaha. Yang pertama, apakah risiko yang mungkin terjadi sepadan dengan hasil usaha? Jika usaha bersifat untung-untungan, maka kemungkinan ruginya lebih besar. Untuk mengantisipasi masalah ini, sebaiknya sebelum memulai usaha, kita melakukan studi kelayakan untuk memperhitung risiko tersebut. Yang kedua, bagaimana risiko itu dapat dikurangi? Seorang entrepreneur harus bertindak efisien dengan mengurangi pengeluaran dana yang ada kaitannya langsung dengan produksi. Dalam usaha yang berskala kecil, misalnya, tidak harus membuat fasilitas bermain bagi anak-anak. Bertindak yang efektif menyebabkan sasaran yang dituju akan mudah dicapai. Yang ketiga, personalia seperti apa yang dapat mengurangi risiko? Dalam menyiapkan sumber daya manusia, haruslah mempunyai kompetensi ataupun keahlian sesuai dengan bidangnya, sehingga menghasilkan tenaga yang mempunyai produktivitas yang tinggi, seperti pepatah "the right man on the right place". Untuk meringankan produktivitas kerja, setiap karyawan perlu adanya dididik, dilatih, ditata secara formal, informal maupun non-formal. Yang keempat, apakah entrepreneur takut dalam mengambil risiko? Sikap jiwa yang pesimis pastilah ada pada setiap manusia, tapi bagi seorang entrepreneur haruslah berpikiran positif, yaitu optimis. Risiko itu ibarat sebuah tantangan bagi kita. Yang kelima, persiapan apa yang dilakukan sebelum mengambil risiko ini? Hal utama ialah kesiapan sebagai pemimpin yang harus memiliki berbagai keterampilan dalam bidang usaha. Selanjutnya, haruslah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk seterusnya. Yang lebih penting lagi, setelah kemungkinan risiko yang terjadi diperhitungkan, untuk selanjutnya harus diikuti dengan keyakinan dan semangat tanpa mengenal adanya menyerah. Kita tidak boleh menyerah, kita harus pantang menyerah sebagai seorang entrepreneur. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.